Hyun Sung mencari serigala dan melihat makhluk itu meraih Soyoung. Ia menendang monster itu. Serigala melolong ke langit dan MC dikelilingi oleh saudaranya. Ia berkata, ini mengerikan, tetapi situasi ini justru yang terbaik. Hyun Sung mengaktifkan mana dengan telapak tangannya dibilah. Ia berkata, ia akan bertindak perlahan. Proyektil sihir, es, api, bola api, dan tombak api. Ia mengirimkan energi ke bilah. MC berkata, lepaskan. Cahaya terang memisahkan werewolf dan menerangi hutan. Cahaya terang menyebabkan kerusakan fatal. MC tersenyum. Tidak perlu retakan. Ia mengirim energi ke werewolf, raja menghindar. Hyun Sung berkata, wow, refleks bagus. Ia berpikir, ia berbeda. Ia akan lihat apakah bisa menghindar. MC membuat dinding es dan blok besar tumbuh di depan werewolf. Ia mengaum. Hyun Sung berkata, terlambat. Menurunkan bilah dan cemberut, ia mengaktifkan kristal. Serigala itu berbalik dan cahaya cerah mendekatinya. Ia mengaum keras, lalu dinding es meledak. Tubuh monster berubah jadi awan energi. MC ingin tahu barang apa yang jatuh. Ia melihat barang itu dengan serius dan bertanya, ini apa? Ia memegang hati, dan sistem memberitahu bahwa ini adalah hati Raja Serigala langka. Selama 60 menit, Anda bisa jadi Raja Serigala. Kekuatan, ketangkasan, dan daya tahan meningkat 30%. Setelah waktu habis, kekuatan, ketangkasan, dan daya tahan berkurang 10%. Cara pakai makan ini? MC bertanya, penampilan berubah? Dibandingkan dengan peningkatan indikator, biaya lebih serius. 10% dari semua indikator. Kembali dulu. Ia menoleh dan melihat langit. Hansung duduk di samping Suyung yang terbaring. Pemain masuk, Taichul bertanya, Suyung baik? MC menjawab, ya, semua cedera di luar telah sembuh sepenuhnya. Namun untuk memastikan, dia merasa lebih baik jika membawanya ke rumah sakit. Hyun Seung tersenyum, dia di tim, membantu teman itu oke. Dia akan kembali setelah beres. Taichul menjawab, oke. Tak lama kemudian, Soyoung sadar dan berterima kasih kepada MC yang menyelamatkannya. Dia terkejut, merapikan rambut, dan menjawab. Dia harus membantu, yang lain sama seperti kemarin. Taichul tersenyum, setelah insiden kemarin, dia berburu dan datang ke sini, Mr. Hyun Seung juga, kan? MC benar, dia beristirahat dan dapat uang, pilihan bagus. Setelah sejenak, duduk di meja, minum kopi. Taichul awalnya mengira MC kaya dan tinggal di rumah mewah. Jarang sekali melihat barang langka. Hyun Sung tertawa, anak kaya, dia juga akan bilang sama. Sebelum terbangun, dia buruh. Suyong terkejut melihatnya, dan Taichul bilang situasinya sulit. MC bilang ayahnya sakit dan dirawat. Keluarganya bekerja keras untuk membayar rumah sakit. Taichul bilang mereka disuruh merawatnya. Hyun Seung tanya, benar? Taichul bilang itu sebabnya dia pikir dia kaya. MC berpikir, mereka kira dia dari keluarga kaya. Dia minum kopi dan bilang, Nona Shin Yun A sudah berusaha keras. Taichul tanya, kenal Kapten Shin Yun A? MC bilang, ya, dia yang mempekerjakan. Taichul bilang, wow, dia pasti hebat, karena dia yang merekrutnya. Setelah beberapa saat, MC berjalan dan berpikir harus merapikan barang sebelum tidur. Tiba-tiba, dia mendengar Su Yang memanggilnya. Dia membungkuk dan bilang maaf. Hyun Sung terkejut dan melanjutkan bahwa ada kesalahpahaman dan dia bersikap kasar. Dia meminta maaf dan berharap dia bisa memaafkannya. MC bertanya lagi, kesalahpahaman? Soyoung bilang dia punya prasangka karena bertemu orang sekali saat telepon. Soyoung menjawab bahwa anak pejabat tinggi asosiasi bertindak sembrono di lokasi kecelakaan. Anggota tim mengalami luka serius, dan dia, sebagai pelaku, tidak dihukum, tetapi anggota tim yang lain menderita. Setelahnya, dia selalu berusaha jadi yang pertama. Hyun Sung bilang baik-baik saja. Dia tersenyum dan bilang tidak peduli. Soyoung membungkuk dan berterima kasih. MC berpikir bahwa dia cukup baik. Dia bertanya, apakah dia bisa bertanya tentang sesuatu? Jika sulit, biarkan dia bilang. Soyoung memotong dan bilang dia akan menjawab. Dia bertanya, apa yang menarik? Hyun Sung berpikir, dia sangat naif dan dia semakin yakin. Dia bilang itu akan sulit karena pertanyaan tentang keterampilannya. Dia tersenyum dan bilang dia tahu dia akan ditanya itu lagi. Dia hening dan melihat wajah MC yang sedang berpikir. Dia mengira bahwa kemampuan Lee Soyoung adalah therianthropy. Itu adalah kemampuan untuk berubah menjadi hewan, yang disebut werewolfism. Hyun Sun mengira itu adalah keterampilan aktif saat dia berubah menjadi macan salju, dan statistiknya meningkat. Dia kuat dalam serangan dan pertahanan, jadi dia adalah tank yang baik, tetapi lemah dalam sihir. Karena kehendak yang lemah, dia rentan terhadap sihir.
Tidak, MC merasa tidak ada alasan untuk dia menceritakan semua ini. Seminggu kemudian dia berbaring di tempat tidurnya dan berkata tidak ada yang terjadi. Tidak ada lagi insiden, dan upacara inisiasi berjalan baik. Namun setelah hari itu, dia berbalik dan berpikir. Hyun Sun membuka jendela sistem dan mengatakan, walaupun popularitasnya menurun, baterai dan barang elektronik tetap terjual dengan baik. Dia segera bisa membeli barang lain dengan peringkat pahlawan. Dia bangkit dari tempat tidur dan meregangkan tubuhnya. Merasa bosan, saatnya pergi berburu. Dia akan mengumpulkan poin. Setelah beberapa saat penjaga meminta kartu, MC berkata, tunggu. Dia mengeluarkan kartu dan berkata, ini. Penjaga terkejut dan berteriak, Departemen Pengawasan. Dia membungkuk dan mengucapkan selamat berburu. MC berterima kasih. Dia masuk ke dalam dungeon, dan melihat banyak makhluk kecil bertanduk. Dia mengulurkan tangannya dan menggunakan Firestorm. Aliran api menghancurkan makhluk-makhluk itu dalam sekejap. MC berkata, bagus dia membeli ini. Seperti yang diharapkan dari item langka. Sinergi dengan perisai luar biasa. Di dungeon menengah ini tidak terlihat, tapi di tingkat rendah ini curang, kan? Perisainya terbelah dan luka muncul. Dia diserang. Pemain bertudung tersenyum dan berkata, reaksi baik. MC berteriak, siapa dia? Sonu bertanya, tidak tahu? Yah, itu terjadi. Dia bertanya-tanya siapa dia. Dia harus tahu siapa yang akan membunuhnya, kan? Jong Sonu melepas tudung dan memperkenalkan diri. Dia wakil kepala guild Sio. Hyun Sung bertanya mengapa dia ada di sana. Sonu berpikir untuk melampiaskan kemarahannya. Dari semua orang yang menyakitinya, hanya Choi Hyun Sung yang bisa dia balas dendam. MC berteriak, apakah dia pikir dia akan mudah lolos? Sonu mengayunkan pedangnya dan berkata bahwa teriakan itu tidak berguna karena dia sudah membuat penghalang untuk menutup suara dan pandangan. Dia menyuruhnya untuk melihat. Apakah dia terlihat seperti pemain pro? Apakah dia tidak terlihat seperti pemula? Hyun Sung bertanya apakah ID-nya palsu? Sonu menjawab bahwa dia adalah orang jahat. Dia tidak perlu khawatir, hari ini dia akan memimpin negara ini. Dia bisa hidup di luar negeri dengan nama baru. Dia ingin memulai dengan keluarganya. Dia ingin dia merasakan kehilangan. Sayangnya, mereka tidak bisa dijangkau. MC dengan marah menyebutnya psikopat. Sonu mengalungkan pedangnya dan berkata bahwa menghilangkan penjaga dan keluarganya mudah, tetapi akan sulit baginya untuk pergi. Sehingga dia mengincar orang yang telah memasuki penjara bawah tanah. Jika kamu menyembunyikan mayat dengan baik, tidak akan ada yang menemukannya. Dia tertawa dan bilang luka MC cepat sembuh. Dia tampaknya memiliki keterampilan yang baik. Dia tahu Hun Sum ingin membeli waktu untuk sembuh dengan berbicara. Tapi, apakah dia yakin bisa mengalahkannya setelah sembuh? Mata MC melebar karena takut dan berpikir dia sudah selesai. Sonu berlari ke arahnya, MC menghindar dan memblokir serangan. Sonu bilang ini hebat. Dia tidak menyangka bisa memblokir serangan itu. Dia berpikir untuk memotong lengan kirinya agar tidak sempat pulih seperti sebelumnya. Setelah itu, MC mengeluarkan jantung werewolf dan Sonu terkejut. Dia tidak tahu bahwa dia mendapatkan item transformasi. MC berubah menjadi werewolf dan Sonu berkata bahwa dia pikir Hun Sum telah meningkatkan statsnya. MC mulai melarikan diri yang membuat Sonu bingung, lalu dia berbalik dan mengayunkan tangannya untuk mengaktifkan pukulan api ke musuh yang sudah bergerak di belakangnya. Sonu menempatkan pedangnya padanya, MC ditangkap, tapi dia berhasil melepaskan diri. Hyun Sun mengeluarkan api, Seonu menangkis. MC mengulurkan tangan yang bercakar dan meraih ujung pedang. Seonu tertawa terbahak-bahak, MC merasa dia bisa menghadapinya. Seonu bergerak ke belakang dan menyerang MC beberapa kali dengan pedangnya. Dia menggeram dan memukul lantai. Seonu mengatakan bahwa dia sangat hebat. Dia bertanya, apakah dia tahu julukannya? Tubuhnya dikelilingi mana? Seonu berkata bahwa dia adalah. Dia menunjuk ke MC dan memanggil petir. Hyun Sun berteriak, musuh memotong tangannya. Seonu berkata, sayang sekali. Kalau dia mendengar, semua akan berbeda. Dan kemudian dia tidak akan menyesali memberikan lebih dari 100 miliar. MC berteriak keras dan mencoba menyerang lawannya. Darah keluar, dia jatuh berlutut karena Seonu melukainya. Seonu bertanya, maukah dia memberitahu cara melewati level 20? Atau ingin tahu cara menjadi kuat? Dia teriak, lupakan dia. Seonu bilang, mungkin dia akan membiarkannya hidup. MC bertanya, percaya tidak? Seonu bilang, dia tidak percaya diri. Dia bisa memberinya kematian. Percaya saja. Seonu menikam MC dari belakang, membuatnya berteriak. Dia menyerang lagi, berpikir regenerasi bukanlah bantuan terbaik saat disiksa. Ini kerugian, dia akan merasakan semua rasa sakit dan Algojo tidak perlu menahan diri. Terutama untuk pemula. Hyun Seung merasa sakit. Mungkin dia harus bilang dan minta ampun?
Sonu sangat senang saat dia memukul MC. Hyun Sung berpikir, dia tidak butuh balas dendam. Dia berteriak untuk dibunuh. Dia tidak akan bilang apa-apa. Sonu berkata, sepertinya begitu. Dia lebih baik mati daripada berguna. Karena dia butuh waktu, dia akan melakukannya bersih. Dia memotongnya. Kepalanya terbang ke samping, dan Sonu bilang dia harus kumpulkan sisa bagian. Tiba-tiba, cakar muncul dari perutnya, yang sangat mengejutkannya. Dia bertanya, ini apa? MC menarik kakinya keluar, Sonu jatuh. Hyun Sung hidup lagi dan meletakkan kepalanya kembali. Sonu pingsan karena luka dan bertanya, ada yang aneh. Dia melihat manusia serigala dan berkata, mengerikan. Hyun Sung jadi manusia lagi dan bilang selamat. Tubuhnya bergerak meski kepalanya hilang. Tapi bagaimana dia dengan Sonu? Dia melihat tubuh musuh dan bilang tidak ada yang boleh tahu ini. Bahkan asosiasi pemain bisa berbahaya. Dia ingat kata Suyung dan bilang jika orang tahu dia bunuh Rangker Jong Seonu, asosiasi akan tanya level dan kemampuannya. MC mengaktifkan bola api dan bilang dia tidak perlu ungkapkan rahasianya. Setelah beberapa saat, hanya armor dan pedang yang tersisa dari Jeong Seonu. Setelah menghilang, cahaya biru muncul, mengejutkan MC. Dia bertanya, barang jatuh dari monster? Mengambil buku dan memeriksanya, sistem bilang ini napas petir, pahlawan. Ini keterampilan aktif, penghalang listrik terbentuk di pengguna. Semua skill dan aksi ditingkatkan oleh petir, melumpuhkan musuh sementara, tidak ada cooldown. Apakah dia ingin belajar skill aktif? Hyun Sung menjawab ya, dan menekan tombol. Dia bilang, napas petir. Tubuhnya dikelilingi petir, MC bilang proyektil sihir. Dia memukul dinding batu dan bertanya, ini curang bukan? Tingkat skill berubah total. Status menunjukkan Choi Hyun Sung level 1 dengan 45 peringkat. Semua statistiknya meningkat sekitar 124 poin, dari awal 220. Hyun Sung bertanya dengan heran, apa ini? Sistem bilang pencapaian luar biasa. Dia kalahkan pemain 100 level lebih tinggi. Pencapaian, peringkat 1. Pencapaian luar biasa. Dia kalahkan pemain 200 level lebih tinggi. MC bertanya, apakah mereka memberi gelar? Ini adalah pencapaian hebat. Dia ingat bagian pertempuran dan bilang perlu lebih kuat, serta tidak boleh menggunakan keterampilan jarak jauh dengan napas petir. Ini boros sihir. Mekobase bertanya, ini tidak berlebihan? Dia terobsesi dengan konsol game, tetapi sepertinya akhir-akhir ini, Choi Hyun Sung telah menaikkan harga terlalu tinggi, terutama untuk baterai besar. Satu unit harganya 30 juta poin. Apakah pemain lain tahu berapa lama barang ini bertahan jika dibeli 30 juta? 2 atau 3 hari. Setelah mengukur kapasitas baterai ternyata energinya lebih sedikit daripada satu batu level rendah. Dia berpikir harga produk harus diturunkan, jadi dia mengatur boykot. Besok, dia akan abaikan produk ini sebulan. Jika ada yang mau bergabung, tinggalkan komentar. Ada 8 balasan di pos ini. Taeru menyuruh orang sial ini pergi. Bertuk menulis jika produk itu layak, dia siap mengeluarkan puluhan juta, tapi penjual menetapkan harga sesuka hati. Dia perlu diajar. Dia ikut dalam boykot. 6 komentator lainnya juga sepakat dengan boykot itu. Sebulan kemudian, di stasiun Sinchon, MC duduk di ruangan dan merenung melihat jendela sistem. Dia melihat produk Ancestral Instinct dan Orb Vampire. Hyun Sung bertanya, yang mana? Dia ingin membeli keduanya, tapi poinnya sedikit, totalnya 60 miliar poin. Dia bangkit dan mengambil remote TV. Dia memutuskan untuk memikirkan besok dan berbaring di tempat tidur. MC bilang, ini hari libur. Ada film di TV, seorang pria bilang dia suka gadis itu. Gadis itu menjawab malu-malu. Pada saat itu, terdengar suara pedang dan teriakan. Kita perlu bergerak. Mereka harus menyelamatkannya. Tidak, mereka akan mati. MC melihat apa yang terjadi dan sambil mengambil keripik berkata, jadi ini drama untuk 20 tahun bencana. Mereka memakai alat mahal untuk ini. Mereka menderita hari ini. Para pemain berdiri dan suara berkata, pada hari peringatan 20 tahun bencana. Dunia bersemangat dan takut. Tetapi seperti 10 tahun lalu, tidak ada yang serius. Jurnalis menulis berita palsu tentang dungeon yang berkurang, tetapi itu hanya omong kosong. MC berbaring di tempat tidur dan menonton film. Dia cinta pemimpin guild. Dia berbaring dan bertanya apa yang harus dibeli. Tiba-tiba, dia terkejut dan bertanya, apa? Dia bangkit dan mendengar teriakan. Gempa? Orang-orang berlari dan berteriak, monster. Seekor orc besar cemberut dan menggeram dengan keras. Orang-orang berlari. Hyun Sung berkata, horor. Gadis itu lari dari monster dan menangis. MC datang dan menyerang monster itu untuk melindungi gadis. Dia mengarahkan api ke orc lain dan menyerang yang berikutnya. Orang-orang berteriak, MC melihat. Beberapa monster keluar dari portal, Hun Sun menggunakan badai api. Monster itu terbang, MC berpaling dan berkata, horor, mereka bercampur dengan orang. Monster muncul lagi, menuju orang-orang yang ketakutan.
Hyun Sung bertanya, apa yang harus dia lakukan? Pemain lain muncul dan menyerang Oers. Sekelompok pemain mulai bertarung melawan monster. Pemain itu bilang mereka meninggalkan gerbang untuk MC. Dia berterima kasih, dan pria itu bilang itu tidak ada apa-apanya. Orang-orang berlari. Hukum militer diumumkan lewat pengeras suara. Militer turun ke jalan, dan perwakilan asosiasi memerintahkan semua pemain di dalam negeri untuk diberitahu. Dia mengumumkan mobilisasi umum pemain mulai sekarang. Mainan anak-anak diluncurkan. MC bilang, ya, itu Choi Hansung. Shin Yuna bilang itu dia. Di mana Hinsung? Hinsung bilang dia dekat Dungeon Red Tarantula, tidak jauh dari Sinchon. Gerbang terbuka dan dia bertarung melawan orc. Shin Yuna bertanya bagaimana situasinya. Apa level orc-orc itu? Hinsung menjawab bahwa untungnya tampaknya rendah. Pemain sekitar ikut bersih-bersih. Shin Yuna bilang dia jadi komandan sementara. Setelah membersihkan, tolong arahkan mereka ke stasiun Namyeon. Gerbang juga terbuka di sana, tapi mereka kekurangan orang. MC memotong tubuh monster dan bilang bahwa dia paham situasinya. Shin Yuna bilang dia tidak perlu khawatir tentang keluarganya. Dia tahu bahwa mereka sudah di tempat perlindungan bom, jadi dia bisa tenang. MC bilang terima kasih dan langsung ke orc. Shin Yuna bilang cepat, Hinsung bilang, akan. Setelah beberapa saat, dia lihat sistem dan bilang tidak ada waktu. Dia memilih untuk membeli Vampire Orb, dan sistem bertanya lagi tentang keputusannya karena tidak ada pengembalian setelah membeli. Sistem bertanya, maukah dia belajar keterampilan pasif Vampire Orb? MC menjawab, iya. Dia mengulurkan 2 jari dan bilang akan cepat selesai. Hyun Sun memakai firewall dan orc mulai berteriak kesakitan. Mereka terbakar, MC bilang. Sekarang. Dia ambil pengeras suara dan bilang dia wakil asosiasi pemain. Dia minta semua pemain berkumpul, mengikuti mobilisasi darurat. Hyun Sun bilang, ini tidak mudah. Pemain minimum untuk pertahanan ada di sini. Sisanya menuju stasiun Namyeon, karena semuanya sudah diselesaikan di stasiun Sinchon. Mereka hanya perlu mengurus gerbang. Pemain angkat tangan, dia mau bertanya. MC bilang, ya, silakan. Pemain tanya, berapa banyak gerbang yang terbuka? Hyun Sun jawab, jumlah pastinya tidak tahu, tapi sepertinya di seluruh negeri. Dia berpikir, memandang semua pemain. Saat ini, di dekat stasiun Namyeon, monster-monster besar dengan tombak mengejar orang-orang. Mereka bertarung sambil mengaum dengan keras. Pemain memukul monster dan melemparnya. Ia mengayunkan kapak. Ia melempar kapak dan berkata, horor. Pemain lain sudah lelah dan mencoba bernapas. Penyihir bertanya, kapan bantuan tiba? Api tiba-tiba melintas. Gadis-gadis berteriak ketakutan. MC menggunakan api untuk mengusir monster. Ia bertanya, apakah mereka baik? Di belakangnya ada pemain. Penyihir berteriak bahwa bantuan sudah tiba. Pemain melihat dan berkata situasinya serius. Tidak banyak dungeon, jadi tidak banyak pemain. Hyun Sung memerintahkan mulai. Pemain setuju. Secara tiba-tiba, makhluk besar muncul dari portal, mengejutkan MC. Ia bertanya, apa? Kita harus cepat. Hyun Sung memanggil api,